Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 853 penyamaran. Kaisar Perak Biru kekacauan tingkat ke-11 dapat dikatakan sebagai fondasi Tangsan, dan energi kacau yang terkandung di dalamnya selalu memelihara segala sesuatu di Tangsan, jadi bahkan jika itu tidak lagi menyerap kekuatan garis keturunan tingkat tinggi yang dicap oleh orang lain, murni mengandalkan kesadaran dewa dan Key of Chaos, dia juga dapat membuat merek terus meningkat. Itu sebabnya Tangsan tidak terburu-buru untuk menemukan garis keturunan dari Feng Hao Douluo itu. Yin dan Yang Qi yang melekat pada Chaos Blue Silver Emperor belum digunakan oleh Tangsan di semua pertempuran sebelumnya, karena kekuatan ini terlalu sensitif. Dari Yin ke Yang, ini adalah kemampuan Kaisar Surgawi Tianyang dan Kaisar Surgawi Bumi, dan ini adalah akar dari klan esensi Bunga Liang dan klan esensi Bunga Mingyue. Selain itu, bahkan kedua kaisar berpikir tidak mungkin untuk bergabung, tetapi Tangsan berhasil bergabung dan berkultivasi menjadi garis keturunan super yang unik dan kuat. Setelah ditemukan, Kekaisaran Richen akan melakukan apapun untuk menangkap Tangsan untuk diiris dan diteliti. Ada 7 kaisar yang kuat di Kekaisaran Richen. Tangsan tidak berpikir dia bisa memprovokasi begitu banyak orang kuat sekarang. Oleh karena itu, dia selalu menjaga konotasi dalam Chaos Blue Silver Emperor, dan bahkan dalam pertempuran, dia tidak akan dengan mudah menggunakan Yin dan Yang Qi yang kuat. Pada saat ini, ketika dia mulai bermeditasi dengan lutut disilangkan, roda cahaya muncul di belakangnya, dan Kaisar Perak Biru kekacauan di tengah memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Ki hitam dan putih itu horizontal dan vertikal, dan setetes Chaos Ki di tengah memancarkan fluktuasi energi yang aneh, untuk mengisolasi napasmu sendiri dari dunia luar. 8 jejak besar lainnya bersinar di sekitar tubuh Tangsan dengan sinar cahaya mereka sendiri. Garis keturunan inti Tangsan sebenarnya sudah berada di peringkat ke-11 sekarang, dan yang sebenarnya ingin dia naikkan ke peringkat ke-11 adalah Ling Qi Tianyang. Bidang baik dan buruk dapat memainkan peran kunci dalam banyak kasus. Hanya saja dia benar-benar tidak berani mendekati Gunung Suci Tianhu sekarang. Kaisar Iblis Tianhu masih mengincar kota Keri dan manusia tanpa mengetahui bahwa dia ada. Jika dia tahu tentang dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Setengah tahun yang sekarang diperoleh adalah waktu yang tersisa bagi Tangsan untuk dia kumpulkan. Kekuatan iman yang dibawa kepadanya oleh Samudera Biru tak berujung jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, jadi dia telah memperkirakan kembali kecepatan peningkatannya sendiri. Waktu untuk menjadi seorang kaisar secara alami berbeda dari sebelumnya. Dalam setengah tahun, dia akan meningkatkan basis kultivasinya ke puncak urutan ke-11. Ketika saatnya tiba, dia akan mengandalkan Samudera Biru yang tak berujung, dan dia akan memainkan permainan dengan istana leluhur sebagai dewa laut. Diam-diam bermeditasi, sepenuhnya mengubah kekuatan keyakinan yang telah diserapnya dalam periode terakhir menjadi kesadaran ilahi, sambil memelihara 9 tanda garis keturunannya. Rotasi 9 pembuluh darah, terutama keberadaan Chaos Blue Silver Emperor, mengubah energi spiritual dunia luar menjadi energi yang dibutuhkan oleh berbagai pembuluh darah. Pada saat ini, kultivasi Tangsan bahkan lebih mudah daripada sebelum dia menjadi dewa. Bahkan dalam proses bermeditasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya terakumulasi. Manfaat yang dibawa oleh para dewa menjadi semakin jelas, dan kultivasi Feng Hao Douluo lainnya adalah akumulasi dan terobosan. Baginya, itu adalah akumulasi dan pemulihan. Mantan kerajaan Raja Dewa telah lama memberinya pengalaman dari semua terobosan. Dengan penyerapan kekuatan iman selama periode ini, status Dewa Lautnya menjadi lebih stabil. Setelah berkultivasi sepanjang hari dan malam, mencerna semua kekuatan iman yang terakumulasi dalam beberapa hari terakhir, Tangsan jelas merasa bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit dan kemudian mengakhiri kultivasinya. Dalam proses kultivasi, kesadarannya juga menjelajahi masa lalu, dan di satu arah, ada banyak roh dan monster. Ketika Tangsan bangkit lagi, kulit di tubuhnya sudah membiru, begitu juga rambutnya, dan aura seluruh tubuhnya juga mengalami perubahan yang aneh. Ini adalah bau tanaman yang sangat khas. Jika Feng Hao Douluo dari tingkat manapun menemukannya, mereka akan berpikir bahwa dia adalah monster botani. Ini adalah aura Kaisar Perak Biru, yang menahan Yin dan Yang Qi, dan aura Kaisar Perak Biru murni cukup kuat, terutama di antara tanaman.
Ketika Tang San berjalan ke hutan dengan penyamaran seperti itu, semua tanaman di sekitarnya secara alami memberinya rasa afinitas yang kuat, yang juga memungkinkannya untuk secara alami menyerap napas kehidupan yang lebih besar. Kekuatan iman memelihara, dan nafas kehidupan memelihara. Ini semua diperlukan untuk yang kuat. Tang San mengidentifikasi arah di mana dia menemukan monster roh, terbang, dan dengan cepat berjalan ke arah itu. Dengan munculnya monster roh, tentu saja tidak terlalu jauh dari kota. Dia akan pergi ke kota utama Kekaisaran Richen untuk menyelidiki dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Setelah terbang sekitar beberapa ratus kilometer, Tang San bertemu dengan monster roh. Tapi mereka semua adalah makhluk dengan kecerdasan rendah. Setelah penjelajahan singkat dan memindai ingatan mereka, Tang San tahu bahwa kota utama terdekat ke laut masih sekitar 1000 mil jauhnya. Tidak heran indera dewa sebelumnya tidak memindainya. Nama kota utama ini, Tang San, terasa sedikit aneh, Jianmucheng. Itu sebenarnya memiliki nama yang sama dengan negara Jianmu yang ingin dia buat. Tampaknya ini seharusnya milik kota utama yang dikendalikan oleh monster tipe tumbuhan. Informasi lebih lanjut tidak dapat dipelajari dari monster roh tingkat rendah itu. Tang San mencari arah dan mempercepat pelariannya. Langsung ke arah Jianmucheng. Jianmucheng, karena dinamai kayu, mungkin kamu dapat menemukan pohon emas yang kamu cari di sini. Jika kamu dapat membawa beberapa kayu emas dari sekitar 10 pesanan kembali ke negara pembuat kayu, maka negara pembuat kayu akan ada di sana. Jarak 1000 mil bukanlah apa-apa bagi orang kuat seperti Tang San. Ketika dia melihat sebuah kota besar di kejauhan, itu sudah di tengah hari. Meski terlihat dari kejauhan, kota ini masih memberikan perasaan yang cukup mengejutkan bagi Tang San. Di kejauhan, apa yang dilihat Tang San adalah sepotong hijau. Kota dan pegunungan serta hutan di sekitarnya tampak menyatu menjadi satu. Jika bukan karena ketinggian gedung itu sendiri, kota itu bahkan tidak akan terlihat. Tang San berdiri jauh di atas kanopi pohon raksasa dengan ketinggian 500 meter, memandang kota di depannya, hatinya dipenuhi kekaguman. Ini adalah kota hijau yang besar. Tidak ada tembok kota. Setiap pohon raksasa adalah fondasi kota. Pohon raksasa setinggi 500 meter di mana dia berada saat ini bukanlah apa-apa bagi kota di kejauhan, dan pohon raksasa setinggi 1 kilometer dapat dilihat di mana-mana. Meskipun ini bukan pohon emas, aura kehidupan yang terpancar dari mereka masih sangat kuat. Di pohon raksasa itu, tanaman merambat terjerat, dan ada rumah pohon yang tak terhitung jumlahnya dibangun di setiap pohon raksasa. Sebagian besar rumah pohon ini dibentuk oleh kondensasi cabang, meskipun ada beberapa jejak buatan pada mereka, tapi itu tidak jelas. Jumlah pasti rumah pohon seperti itu tidak mungkin dilihat secara sekilas. Kehidupan tanaman ada di mana-mana. Apa yang dapat dilihat adalah bahwa di banyak pohon raksasa, ada cahaya yang menjulang dengan warna berbeda yang berkedip-kedip, yang tampaknya merupakan tubuh spiritual khusus, semuanya berpusat pada energi kehidupan, dan tampaknya sibuk dengan sesuatu. Ada pelepasan sifat transfer energi. Kota kayu ini benar-benar tempat yang ajaib. Kata Jianmu lebih tepat digunakan di sini daripada negara Jianmu yang Anda bangun sendiri. Setelah Tang San berpikir sebentar, dia sudah punya ide di hatinya. Yang bisa dia lihat sekarang hanyalah pohon-pohon raksasa di pinggirannya. Bagian dalam kota dihalangi oleh pohon-pohon raksasa, dan dia tidak menggunakan akal ilahinya untuk menjelajah. Karena tidak akan ada kekurangan orang kuat di kota utama seperti itu, akan buruk jika orang kuat diganggu. Adapun apakah citranya saat ini memiliki ras yang cocok, dia tidak khawatir sama sekali. Kekaisaran Richen berbeda dari Kekaisaran Tianyu. Sangat jelas berapa banyak jenis monster yang ada di Kekaisaran Tianyu, dan beberapa ras mutan khusus muncul. Tapi untuk kerajaan Richen, yang terjadi adalah kebalikannya. Berapa banyak ras yang ada pada tumbuhan? Ada berapa jenis mineral? Ini hampir tak terhitung. Terlebih lagi, hibridisasi dan mutasi tanaman adalah hal yang sangat normal. Bahkan Feng Hao Douluo pertama Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing, telah bermutasi. Apa yang begitu mengejutkan dari munculnya beberapa tanaman mutan khusus? Solen 5 Chapter 854 Jianmucheng. Oleh karena itu, Tang San hanya mengikuti jalan dan berjalan langsung menuju Jianmucheng. Di jalan utama, awalnya ada beberapa monster, seperti yang diharapkan Tang San, melihat kulit biru di tubuhnya dan 8 tanaman merambat biru yang secara khusus dirilis Tang San di belakangnya. Tidak ada monster yang terkejut, paling banyak setelah melihat kedua kalinya, dia melanjutkan jalannya sendiri.
Tang San menahan napas, mengikuti roh-roh lain dan berjalan menuju kota Jianmu. Saat semakin dekat, dia melihat bahwa di depan kota tanpa tembok kota ini, deretan pohon besar dibalut dengan berbagai tanaman merambat, yang masih memiliki efek pemblokiran. Setidaknya ke arah ini, hanya bagian tengah dari dua pohon raksasa hingga 1.500 meter yang bisa lewat. Penjaga yang bertugas menjaga sepertinya tinggal di pohon besar ini. Selama proses antrian untuk masuk kota, Tang San juga melihat seorang penjaga turun dari pohon dan berganti shift dengan penjaga yang semula bertugas di bawah. Penjaga yang bertugas ini semuanya adalah makhluk berbasis tumbuhan. Berdasarkan pemahaman Tang San tentang tanaman, ini harus menjadi semacam pohon yang dikultivasikan dengan sempurna. Kulit seluruh tubuh berwarna hitam pekat, batang tubuh silindris, anggota badan ramping, ujung depan lengan berbentuk seperti paku, dan kepala juga runcing, yang samar-samar mengungkapkan napas yang tajam. Pohon apa ini? Bagaimanapun, Tang San masih kurang memahami kekaisaran Richen. Ketika saya belajar di Akademi Keselamatan sebelumnya, kebanyakan dari mereka juga belajar pengetahuan tentang yokai. Monster tingkat tinggi hampir dapat berubah menjadi penampilan manusia, dan hal yang sama berlaku untuk roh, tetapi secara relatif, roh biasa dan manusia jauh dari satu sama lain. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan organisasi Redemption Organization masih di Kekaisaran Tianyu. Tang San tidak terlalu memikirkan monster roh penjaga yang tidak dikenal ini. Dari persepsinya, sebagian besar monster roh ini hanya sekitar peringkat ketiga, dan komandan penjaga adalah peringkat keempat. Tidak kuat, tapi kekuatan fisik mereka sangat bagus. Monster roh mengantri untuk memasuki kota, dan mereka perlu membayar biaya tertentu. Tang San mengamati dan menemukan bahwa sebagian besar dari apa yang mereka bayar mirip dengan biji energi atau bahan obat, tidak seperti mata uang umum di Kekaisaran Tianyu. Dari sudut pandang ini saja, Kekaisaran Richen sedikit di belakang Kekaisaran Tianyu. Segera, giliran Tang San. Tepat ketika Tang San hendak mengambil biji biasa untuk menyelinap melewati perbatasan, para penjaga yang melihatnya tiba-tiba berubah. Semua penjaga menatap Tang San, pertama tercengang, lalu pada saat yang sama menegakkan tubuh mereka, mengangkat tangan mereka yang seperti duri di atas kepala mereka. Saya telah melihat tuanmu. Tang San tercengang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Roh-roh yang akan memasuki kota di belakang Tang San segera terkejut dan mengangkat tangan mereka satu demi satu. Tentu saja, jika ini bisa disebut tangan. Bagaimanapun, itu adalah anggota tubuh yang mirip dengan lengan. Pengalaman Tang San sangat kaya, meskipun dia terkejut, dia langsung bereaksi, hanya mendengus dingin, dan berjalan ke kota. Meskipun dia tidak tahu apa situasinya, jelas bahwa harus ada makhluk yang mirip dengan dirinya di kota kayu ini, jika tidak, pihak lain tidak akan memiliki reaksi yang begitu besar. Statusnya juga harus cukup tinggi. Benar saja, para penjaga itu menyaksikan Tang San memasuki kota, selalu mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, tetapi mereka tidak bermaksud menghentikannya. Melangkah ke kota Jianmu, perasaan pertama Tang San adalah dia benar-benar nyaman. Energi kehidupan di kota ini tidak hanya sangat kaya, tetapi juga memiliki perasaan yang berkembang. Itu adalah kekuatan hidup dari kelahiran, penuh dengan perasaan yang baik. Menyerap vitalitas ini ke dalam tubuhnya, Tang San bisa merasakan tanda-tanda vitalnya meningkat dengan cepat. Kesadaran spiritualnya akan meningkat lebih cepat daripada basis kultivasinya, sehingga kesadaran spiritualnya secara alami akan mendorong evolusi tubuhnya. Secara relatif, setelah tingkat dewa, lebih sulit untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi pada saat ini, di dunia ini yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang kaya, kesadaran Tang San sendiri hampir secara otomatis membawa energi kehidupan yang sangat besar ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada darahnya. Meskipun untuk kultivasinya saat ini, efek dari nutrisi dan peningkatan tersebut tidak begitu jelas, tetapi pasti masih bermanfaat bagi tubuh. Setelah memasuki gerbang kota, ada jalan yang lebarnya 100 meter, ada pohon-pohon raksasa di kedua sisinya, meskipun tidak sebesar gerbang kota, kanopi pohon raksasa itu masih sepenuhnya menghalangi jalan selebar 100 meter itu. Jalan di bawah matahari siang, matahari bersinar melalui dedaunan hijau, membentuk lingkaran cahaya hijau di jalan, yang sangat aneh. Ini adalah tempat yang indah. Tang San tidak bisa membantu diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Pada saat yang sama terus berjalan ke depan. Para prajurit tahu rasnya yang berubah, tetapi tampaknya roh-roh biasa di kota tidak mengenalnya. Setelah memasuki kota, mereka bahkan tidak melihat Tang San. Tang San juga sangat gembira, dan berjalan langsung ke kedalaman kota.
Setelah melewati boulevard yang panjangnya beberapa kilometer, tak terhitung banyaknya rumah kayu yang terlihat. Sebagian besar rumah-rumah ini dibangun di atas pohon, tetapi pohon-pohon tertinggi berada di pinggiran, seperti tembok kota. Interiornya tidak terlalu besar, tapi pepohonannya sangat aneh, banyak yang tidak bisa disebutkan namanya oleh Tang San. Monster di sini juga didominasi oleh tumbuhan. Itu sangat bervariasi, nafasnya juga berbeda, tetapi secara relatif, tidak banyak yang kuat. Paling-paling, ada beberapa keberadaan tingkat ke-7 dan ke-8. Tidak menemukan orang kuat, Tang San secara alami memiliki penilaian di dalam hatinya. Untuk Kekaisaran Richen, status kota Jianmu di depannya mungkin mirip dengan kota Keri di Kekaisaran Tianyu. Tidak apa-apa, tidak memiliki terlalu banyak orang kuat adalah hal yang baik untuknya. Lagi pula, bahkan jika ada seorang kaisar di belakang kota utama, kaisar biasanya akan tinggal di istana leluhur untuk berlatih, tidak harus di kota utamanya. Tapi saya masih harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kota. Memikirkan hal ini, Tang San menuju pusat kota. Wilayah kota Jianmu juga cukup besar, dalam artian Tang San bahkan lebih besar dari kota Keri. Tapi di sini relatif terbelakang. Hal terakhir yang perlu dikhawatirkan oleh kerajaan kaya adalah pertanian, karena terlalu mudah bagi mereka untuk melahirkan tanaman. Tapi di industri, itu jelas kurang. Banyak alat yang digunakan oleh para goblin di sini terlihat sangat kasar, dan kebanyakan juga terbuat dari kayu. Tentu saja, kekuatan kayu di sini belum tentu lebih buruk daripada logam. Ketika Tang San memasuki kota dan berjalan selama lebih dari 1 jam, dia melihat tembok kota. Ketika dia melihat tembok kota ini, matanya lurus. Itu adalah tembok kota emas, ya, itu emas. Tembok kota itu sendiri juga memancarkan cahaya keemasan yang lembut, sehingga daerah sekitarnya menjadi berwarna emas. Di pinggiran tembok kota ada sungai, jarak. Air sungai juga berwarna keemasan, dan air sungai emas adalah air keemasan yang menyebar keluar dari tembok kota dan berubah menjadi cairan yang menetes. Ini. Mata Tang San melebar, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Apa ini? Tembok kota ini, seluruhnya terbuat dari kayu emas. Apalagi itu semua kayu emas tiada, bukan jenis yang tumbuh dengan akar. Tampaknya setidaknya berumur 1000 tahun, setidaknya kayu emas dari basis kultivasi tingkat 8 dipotong menjadi kayu, dan kemudian tembok kota dibangun. Berapa banyak kayu emas yang digunakan untuk tembok kota yang begitu luas? Dan air sungai di jarak adalah air kehidupan yang dibentuk oleh kondensasi kayu emas, dan energi kehidupan yang sangat kaya mengembun menjadi cairan. Solen 5 chapter 855 Kecemburuan Tang San. Melihat adegan ini, Tang San memiliki keinginan untuk bersumpah. Dengan begitu banyak pohon emas, jika kamu membiarkannya sendiri untuk menyesuaikan, energi kehidupan yang dapat dibawanya akan cukup untuk menutupi seluruh kota. Tapi di sini, itu diperlakukan sebagai kayu biasa untuk membangun tembok kota. Di tepi jarak, ada penjaga, dari ras yang sama dengan penjaga di gerbang kota. Roh biasa tidak diperbolehkan mendekat. Tampaknya masih ada beberapa penghargaan untuk air kehidupan ini. Kota bagian dalam. Ini seharusnya kota bagian dalam. Tang San tidak mendekat, hanya berdiri di sini mengamati sebentar, hatinya terasa seperti darah menetes. Pada saat yang sama, itu juga memberinya pemahaman yang lebih baru tentang sumber daya yang melimpah di Bintang Falan. Sumber daya Kekaisaran Tianyu yang melimpah cukup mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sumber daya kekaisaran kaya bahkan lebih menakutkan dibandingkan. Ini hanya kota perbatasan. Sangat boros menggunakan batang pohon emas untuk membuat tembok kota. Pada hari itu, kota utama yang dikendalikan oleh Kaisar Yang Tianjing dan Kaisar Bumi Yin Tianjing seharusnya memiliki sumber daya yang lebih berlimpah. Tidak heran aku mendengar dari cara Van Linky di kota Keri sebelumnya bahwa Kekaisaran Richen tidak tertarik pada pengembangan bisnis. Orang tidak perlu bersemangat, hanya mengandalkan sumber daya sudah cukup untuk hidup dengan sangat baik. Tang San bahkan memiliki pemahaman yang jelas. Dibandingkan dengan keluarga monster, bakat keluarga monster seharusnya tidak sedikit berbeda. Alasan mengapa ada begitu banyak kaisar dan saingan dengan keluarga monster mungkin karena sumber daya dari kerajaan Richen sangat tinggi, terlalu besar. Dihadapkan dengan basis sumber daya yang begitu besar, meskipun manusia dapat beremigrasi keluar benua Falan, mereka masih terlalu mandul. Bahkan dibandingkan dengan itu, Samudra Biru yang tak berujung hanya bisa digambarkan sebagai tandus. Tidak heran begitu banyak kaisar dapat lahir di benua Falan. Bahkan sebagai mantan Raja Dewa,
Tang San harus mengakui bahwa pada saat ini, dia cemburu. Ya, cemburu. Tepat ketika dia berdiri di sini mengamati tembok kota, tiba-tiba tembok kota yang terbuat dari pohon emas retak terbuka, dan kayu emas di atasnya terbelah ke kedua sisi. Kayu emas dihubungkan oleh tanaman merambat, dan setelah bergulir pada saat ini, sebuah jembatan terbentuk di jarak. Jembatan itu juga terbuat dari kayu emas. Buang-buang uang. Tang San merasa sakit hati dan tidak bisa bernapas. Jika pohon emas berkembang dengan baik, itu bisa menjadi pohon keabadian. Di sini, apakah itu sangat manja? Tapi saat berikutnya, murid Tang San tidak bisa membantu tetapi menyusut. Karena dia melihat sesosok berjalan keluar dari pusat kota. Dan angka ini juga menjadi alasan mengapa pupil matanya mengecil. Dengan rambut biru panjang yang menjuntai di bagian belakang kepalanya, tingginya sekitar 1,8 meter, ramping dan lurus. Mengenakan gaun emas pucat, gaun ini terbuat dari daun, itu bukan daun biasa, setiap daun memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, tampaknya itu adalah daun pohon emas, tetapi dalam pengalaman Tang San melihatnya, ini seharusnya bukan daun pohon emas biasa. Penampilannya sangat mirip dengan manusia, hanya saja kulit, mata, dan rambutnya berwarna biru. Ada 6 paku biru terbentang di bagian belakang. Melihat penampilannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bukankah ini persis sama dengan apa yang dia kenakan saat ini? Dia secara tidak sadar memikirkan matanya yang teliti, ki keberuntungan. Disinilah letak keberuntungan ki. Mata badak tingkat 10 benar-benar berbeda. Aku dapat meningkatkan kekuatan darah Phoenix Api Undead dalam keluarga Holy, dan aku dapat menghadapi situasi di depanku di sini. Ini pasti terkait dengan keberuntunganku. Selain itu, ini masih di bawah premis bahwa dia belum secara aktif menggunakan link Ki Tianyan. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mempengaruhi Kimu untuk waktu yang lama, tampaknya Ki ini akan selalu memberi makan dirimu sendiri. Dan pada saat ini, ada 8 tanaman merambat di belakang Tang San. Satu-satunya perbedaan adalah tanaman merambat di belakangnya terkulai, sedangkan yang di depannya ada dalam bentuk paku. Bukankah itu sederhana? Hampir pada saat berikutnya, tanaman merambat di belakang Tang San berdiri tegak, dan menyesuaikan sudut sesuai dengan penampilannya. Melihatnya lagi, itu benar-benar sama, dan ada 2 paku lagi di punggung Tang San. Menggunakan aura kaisar perak biru untuk menahan auranya sendiri, Tang San sekarang persis sama dengan monster roh yang keluar masuk. Bahkan jika Tianyang Tianjing Huang ada di sini, dia hanya merasakannya dengan indera spiritualnya, dan tidak mungkin untuk menemukan bahwa dia bukan monster roh. Bagaimanapun, Kaisar Perak Biru Tang San memiliki setetes air kekacauan, dan level benda ini adalah keberadaan tertinggi di plane ini. Mungkin merasakan tatapan Tang San, monster seperti wanita berambut biru itu mengalihkan pandangannya ke Tang San pada saat berikutnya. Dan ketika dia melihat 8 duri di punggung Tang San, dia langsung melebarkan matanya dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Kemudian dia berlari menuju Tang San dalam 3 langkah dan 2 langkah. Benar saja, ada di sini. Kesadaran Tang San menyapu, diam-diam merasakan napas pihak lain. Apa yang membuatnya merasa lebih aneh lagi adalah bahwa monster roh wanita itu memiliki aura yang sangat aneh, yang tentu saja berbeda dari Kaisar Perak Biru, tetapi energi hidupnya sendiri sangat kaya dan berlimpah. Ini hampir seperti diringkas dari energi kehidupan itu sendiri. Tidak mudah berpura-pura, sebaliknya. Bukankah baik berpura-pura bahwa energi kehidupan itu kuat? Suan Tiangong dari Tang San adalah tentang kehidupan tanpa akhir. Pelepasan energi kehidupan, dengan esensi spiritual keilahian, aura kehidupan Tang San segera naik. Bahkan duri tanaman merambat di belakangnya menjadi jauh lebih transparan. Wanita itu dengan cepat datang ke Tang San, mengukurnya dari atas ke bawah, saat berikutnya tiba-tiba menjerit dan membanting ke arah Tang San. Duri tajam di bagian belakang tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi tanaman merambat yang lembut, melilit ke arah Tang San. Apa-apaan ini? Menghadapi situasi seperti itu, Tang San tentu saja tidak bisa membiarkan tanaman merambat lawan menjerat dirinya sendiri. Dari napas lawan, dia sudah menyadari bahwa ini adalah Feng Hao Douluo tingkat 10. Sebelum dia tidak tahu apa kemampuan pihak lain, bagaimana dia bisa berani melakukan kontak dekat dengan pihak lain. 8 tanaman merambat di belakangnya juga muncul dengan cepat. Dalam hal kontrol, Tang San benar-benar kuat. 6 tanaman merambat dengan cepat melilit 6 tanaman merambat lawan, dan 2 lainnya membungkus lawan dengan erat. Yang mengejutkannya adalah bahwa wanita itu tidak menghindar dan membiarkan tanaman merambatnya terjerat, tetapi ada tetesan besar air mata mengalir di matanya.
Kakak, apakah kamu kembali? Meskipun kamu telah berubah, itu hanya mungkin untukmu, hanya untukmu. Hebat, kamu akhirnya kembali. Mendengarkan kata-kata pihak lain yang tidak dapat dijelaskan, dan identifikasi identitasnya, Tang San tidak bisa tidak merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Tapi kali ini dia tidak bisa menyangkalnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menghela nafas bersama. Selain itu, pada saat ini Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aliran kesadaran dewa yang konstan dari tanaman merambat yang terjalin antara dia dan pihak lain, tetapi ini bukan kesadaran dewa yang digunakan untuk eksplorasi, tetapi penuh dengan fluktuasi emosional. Itu harus menjadi ekspresi emosi. Tang San juga buru-buru menggunakan tanaman merambatnya untuk melepaskan emosi lembut ke pihak lain, menenangkan emosi bergejolak pihak lain. Saudaraku, di mana saja kamu selama bertahun-tahun? Kamu telah berhasil, kamu benar-benar berhasil. Ada harapan untuk garis keturunan biru dan emas kita, dan akhirnya ada harapan. Saat dia berbicara, wanita itu menangis. Dalam waktu singkat ini, pikiran Tang San sudah berputar, dan banyak pikiran muncul di hatinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena pihak lain telah salah mengira identitasnya, maka dia akan salah sekarang. Dalam waktu singkat, dia telah memilah-milah pikirannya dan berkata dengan suara tenang, siapa kamu? Apakah kamu saudara perempuanku? Solen 5 chapter 856 kakak, kamu tidak mengenalku lagi. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, matanya menunjukkan linglung, mengungkapkan keraguan dan kebingungan. Wanita itu terkejut, kakak, kamu tidak mengenalku lagi. Aku Miao Shen. Kamu adalah saudaraku Jin Miaolin. Mendengar kata-katanya, Tang San diam-diam memuji, gadis ini sangat baik. Jauh lebih mudah untuk mengungkapkan begitu banyak informasi kepada diri sendiri sekaligus. Miao Shen, wajahnya masih kosong. Jin Miao Shen tiba-tiba menjadi cemas, melangkah maju dengan tiba-tiba, meraih lengan baju Tang San dengan kedua tangan. Saudaraku, lihat aku baik-baik. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bahkan tidak mengenalku? Bagaimana kabarmu selama ini? Di mana? Itu. Kami tidak dapat menemukanmu bagaimanapun caranya. Tang San menatap kosong, aku pergi ke Kekaisaran Tianyu, ke dunia klan monster. Aku lupa, aku tidak ingat. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya dikepung sekali, sepertinya aku jatuh. Dari tebing, saya makan sesuatu, dan kemudian saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang menunggu saya, jadi saya berjalan dan berjalan sampai hari ini. Apakah Anda mengenal saya? Jin Miaolin, apakah ini namaku? Pikiran macam apa Tang San, pihak lain dapat berjalan keluar dari kota terdalam kota Jianmu, dan ketika dia memikirkan betapa hormatnya para prajurit memandangnya ketika dia berada di gerbang kota, dia dapat menebak bahwa ras ini wanita berambut biru pasti berada di kota Jianmu ini statusnya tidak rendah. Apa yang bisa lebih kondusif untuk kesempatan menjelajahi segala sesuatu di sini dan mendapatkan manfaat daripada masuk ke ras yang lebih tinggi? Dia secara alami mengikuti arus, tetapi bagaimana dia tidak dicurigai oleh pihak lain? Cara termudah seringkali paling efektif, berpura-pura amnesia. Apa yang diminta pihak lain, cukup tekan 2, 5 atau 6 sendiri dan selesai. Itu bisa dijelaskan dengan amnesia. Jin Miao Shen menatap kosong ke Tang San, amnesia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya kembali, dan saudara laki-lakinya yang berevolusi benar-benar kehilangan ingatannya. Segera, air mata di matanya mengalir lebih deras, dan tanaman merambat berduri yang melilit tanaman merambat Tang San terus bergetar, memancarkan fluktuasi emosional yang kuat. Tang San menggunakan layar anggurnya untuk terus mengirimkan gelombang emosional lembut kembali ke pihak lain, bergumam, bisakah kamu memberitahuku, siapa aku? Tempat apa ini? Wanita berambut biru itu berkata dengan suara gemetar, kamu adalah saudaraku. Tuan muda dari klan emas biru kita, harapan masa depan klan emas biru, Jin Miaolin. Ini adalah kota Jianmu, kota kerajaan kita. Klan pohon emas biru, kaisar telah jatuh, klanku tidak memiliki kaisar, dan aku telah diintimidasi. Saudaraku, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu akan merevitalisasi klanku dan membangun kota kayu? Bagaimana kamu bisa melupakan semua ini? Pada titik ini, dia sudah menangis. Tang San masih tercengang di permukaan, tetapi dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Jin Miao Shen, putri klan emas biru. Dengan narasinya, Tang San mungkin memahami kota utamanya saat ini,
dan keadaan klan pohon emas biru keluarga kerajaan. Kota Jianmu tidak diragukan lagi adalah kota utama yang terpencil, dan statusnya harus serupa dengan kota Keri. Yang lebih mirip adalah bahwa kaisar keluarga ini juga telah jatuh, dan tidak ada kaisar yang dilahirkan kembali, yang sama dengan kota Keri. Jin Miaosen berpikir bahwa saudaranya seharusnya berada jauh dari rumah selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan peluang untuk membuat dirinya lebih kuat, menjadi seorang kaisar, dan menghidupkan kembali ras. Mungkin karena mereka telah berpisah begitu lama sehingga ketika mereka muncul, mereka disalahartikan oleh pihak lain. Dan 8 tanaman merambat di belakangnya harus menjadi alasan penting bagi pihak lain untuk mengakui kesalahannya. Semakin banyak tanaman merambat seperti itu muncul di belakang klan emas biru, semakin kuat kemampuannya. Selain itu, ini juga merupakan ras darah tingkat pertama. Sambil memikirkannya, Tang San diam-diam menyerap sebagian darah Jin Miaosen melalui sambungan layar rotan. Bertindak secara alami membutuhkan set lengkap setelah dipromosikan ke peringkat ke-11, dia sekarang memiliki 2 jejak garis keturunan yang kosong. Keluarkan satu dan tandai dengan garis keturunan klan emas biru, yang secara alami akan membuat kinerja lebih realistis. Dapatkah yang lain dipalsukan? Dapatkah merek garis keturunan dipalsukan? Selain itu, dapat dilihat dari penjaga di luar bahwa nomor tersebut klan emas biru pasti ada. Tidak banyak, jika tidak, bahkan penjaga kota dalam bukan klan emas biru itu sendiri. Ini jelas tidak normal. Dengan penilaian ini, suara Tang San menjadi jauh lebih lembut, dan berkata dengan getir, aku benar-benar tidak ingat, aku tidak ingat banyak hal. Tapi apa yang kamu katakan barusan membuatku merasa akrab, mungkin, itu sebabnya aku bisa menemukannya sepanjang jalan kembali. Memem. Jin Miaosen menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, kakak, ayo pulang, kita pulang sekarang. Ketika kamu pulang, kamu pasti bisa mengingatnya. Pasti bisa. Itu saja menyeret Tang San dengan tanaman merambat di belakangnya, berjalan menuju jembatan gantung tempat asalnya. Tang San mengikutinya ke jembatan gantung, dan saat dia menginjak jembatan gantung, dia merasa bahwa nafas kehidupan di udara lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di luar jarak. Perasaan nyaman itu hampir membuat semua darah di tubuhnya dicap, seperti merintih. Garis keturunan emas biru yang baru saja dia serap, Tang San diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk membujuknya untuk menempatkannya di merek pertama. Dengan basis kultivasinya saat ini dan banyak garis keturunan super urutan ke-11, dia menempatkan yang baru ini. Menempatkan garis keturunan ke dalam merek tidak akan menyebabkan fluktuasi sama sekali. Ketika merek garis keturunan biru emas muncul, Tang San tiba-tiba merasa bahwa aura kehidupan di tubuhnya benar-benar mendidih, tampaknya hidupnya menyublim secara umum. Semua garis keturunan lainnya mendapat manfaat darinya, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Pada saat inilah Tang San mengerti apa itu klan pohon emas biru. Ini jelas merupakan evolusi dari pohon emas. Tingkat kehidupannya sangat tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa dia hanya melihatnya di benua Falan. Vitalitas yang tak tertandingi sangat luar biasa. Tidak heran bahwa di kota kayu ini, tembok kota bagian dalam dibangun dengan pohon-pohon emas. Orang-orang pada dasarnya adalah keluarga ibu dari pohon-pohon emas. Di sini, aku khawatir pohon-pohon emas hanya bisa menjadi pengikut. Klan pohon emas biru benar-benar ras yang sangat aneh. Sangat mungkin dia telah menemukan harta karun. Merasakan kekuatan hidup yang berasal dari merek garis keturunan pohon emas biru, Tang San menemukan bahwa energi kehidupan yang lengket di sekitar tubuhnya tampaknya tidak lagi lengket, tetapi menjadi segar. Karena ketika energi kehidupan yang kental dekat dengannya dan Jin Miaosen, itu akan disaring dan diserap secara alami. Kemudian ada udara jernih yang dikeluarkan dari tubuh. Hati Tang San juga sedikit gugup, tetapi untungnya dia menyerap merek garis keturunan tepat waktu, jika tidak, aku khawatir itu akan segera terungkap. Jin Miaosen secara alami tidak terkejut bahwa tubuhnya juga dapat memproses energi kehidupan. Dengan merek garis keturunan Tang San kembali ke tempatnya, dia bahkan merasa bahwa setelah memasuki jarak, hubungan antara dirinya dan saudara laki-lakinya menjadi lebih dekat. Tidak mungkin untuk tidak mendekat. Apa yang diserap Tang San awalnya adalah garis keturunannya, Jin Miaosen sendiri adalah kultivasi tingkat Raja Iblis, jadi sekarang garis keturunan pohon emas biru Tang San juga tingkat ke-10. Pintu di antara pohon-pohon emas terbuka, dan Jin Miaosen membawa Tang San ke kota terdalam milik kota Jianmu. Suasana hati Tang San saat ini sedikit penasaran dan bersemangat. Baginya, Jian Lucheng merasa semakin menyukainya, dia menyukai energi kehidupan yang melimpah di sini, dan di tempat ini, dia tidak perlu khawatir sama sekali ada bahaya baginya,
Jin Miaosen, seorang gadis sederhana, telah mengatakan bahwa setelah ayah mereka meninggal, tidak akan ada kaisar di Jianmucheng. Jika tidak ada kota utama kaisar, bagaimana bisa ada ancaman bagi keberadaan Tang San? Jadi, bahkan jika identitasnya terungkap, itu tidak masalah bagi Tang San.